warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya. Pemirsa yang ada di rumah, selamat datang pada acara Cerpen Cerita Protokol CHSE Event. Dan bersama dengan saya Hemas Tirta yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini dari awal hingga akhir. Dan semoga seluruh pemirsa yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan ketika kemanapun berada tetap pada koridor protokol kesehatan dengan tetap menerapkan segenap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwasanya dalam industri event merupakan salah satu industri yang terdampak COVID-19, di mana banyak sekali event-event yang tertunda atau bahkan dibatalkan, otomatis berdampak juga pada seluruh pelaku event yang banyak kehilangan pekerjaannya. Kemenparekraf pun turut menyusun protokol kesehatan, yaitu CHSE, di mana CHSE itu kepanjangan dari cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Dan yang pastinya CHSE itu digunakan dalam penyelenggaraan event oleh para pelaksana event agar semakin paham mengenai pelaksanaan di era pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan pagi hari ini nampaknya akan ada semangat optimisme pada dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Karena hari ini kita sudah kedatangan seluruh narasumber yang begitu luar biasa untuk hari ini menjelaskan tentang cerita protokol kesehatan CHSE Event yang pastinya akan kita terapkan bersama dalam industri event Nusa Tenggara Barat. Untuk itu boleh kita perkenalkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Bapak Vicky Apriansyah selaku Subkoordinator Strategi Event Daerah Kemenparekraf. Semangat pagi Pak Vicky. Selamat pagi Mbak Hemas, terima kasih. Luar biasa. Dan juga hari ini pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita juga perwakilan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Ahlul Wakti STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, semangat. Semangat pagi, CHSE. Semangat. Yes. Dan juga pada kesempatan kali ini sudah hadir juga perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Kompol Inengah Martawan Esos selaku Kasubag Pulah Jianta Bagdal Ops Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Barat. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi, Semangat pagi. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Semangat pagi pada kesempatan kali ini dan juga tak lupa hadir di tengah-tengah kita Koordinator Bidang Kesehatan Satgas COVID-19 Nusa Tenggara Barat, yakni ada Ibu Dr. Nurhandini Eka Dewi SPA MPH. Selamat pagi Bunda. Pagi. Selamat pagi. Dan yang pertama kita akan mulai dari Pak Vicky dulu nih Pak Vicky. Nah sebelum kita berdiskusi panjang tentang protokol CHSE Event, boleh dijelaskan nih tujuan mendasar dari pembuatan buku protokol CHSE Event? Ya baik, terima kasih Mbak Hemas. Jadi seperti yang kita ketahui ya, industri event ini merupakan salah satu industri yang paling terdampak terhadap pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita ingin agar teman-teman pelaku event ini bisa bangkit kembali, sehingga kami berkolaborasi, bekerjasama dengan beberapa instansi. Kita bersama-sama menyusun buku panduan CHSE Event. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama kita ingin agar para pelaku event ini bisa beraktivitas dan berkreativitas kembali menyelenggarakan event. Tapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Nah yang kedua adalah kita buku panduan ini kita susun dalam rangka untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID dalam setiap tahapan penyelenggaraan event. Jadi buku ini kita atur mulai dari pre-event, on-event, sampai post-event. Dan yang terakhir adalah kita ingin memberikan sebuah jaminan, rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi penyelenggara event, pengisi acara event maupun pengunjung. Jadi pada saat mereka datang ke event, mereka merasa nyaman bahwa event ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Benar sekali, karena memang kalau kita lihat dunia event itu memang identik dengan kerumunan. Betul. Ya Bapak ya. Jadi untuk itu kita memang memerlukan sekali optimisme yang akan lahir dari panduan CHSE ini. Dan mungkin dari Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Martawan, bagaimana untuk menanggapi adanya buku panduan protokol CHSE Event ini? Kami rasa untuk buku panduan ini sangat bagus karena di sini sudah jelas di dalam buku panduan ini bagaimana semuanya sudah diatur. Intinya dari Polda Nusa Tenggara pun turut mendukung ya Bapak ya dengan adanya buku panduan tersebut. Dan kembali ke Pak Vicky nih Pak,
seperti yang kita ketahui bahwasannya Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Sesaat lagi juga akan ada event-event yang sungguh spektakuler, WSBK sudah di depan mata kita. Nah ini gimana Pak dari Kemenparekraf sendiri atas dukungan kepada seluruh pelaku event? Ya, jadi kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung semua penyelenggaraan event yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Seperti kita ketahui kan di Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat akan menyelenggarakan WSBK. Betul. Nah, kami sangat mendukung. Untuk itu event-event ini harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Karena kami beranggapan bahwa event ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu sektor pemulihan ekonomi. Oke. Nah, tapi penyelenggaraan event harus tetap memerlukan protokol kesehatan yang ketat. Makanya di kami punya 3 strategi yang paling utama. Jadi yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi dilakukan adalah kami membuat buku panduan CHSE event sehingga para pelaku dapat beradaptasi dengan situasi pandemi. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi ini para penyelenggara event harus bisa memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Di sini sangat penting, makanya kenapa kita mengajak teman-teman pelaku event harus selalu bersinergi dengan teman-teman Satgas maupun dengan teman dinas dan Polda untuk saling melakukan pengawasan. Karena pentingnya protokol kesehatan ini adalah pengawasan, itu yang paling penting. Luar biasa. Yang pertama adalah adaptasi, inovasi, dan juga kolaborasi karena kita semuanya harus bersinergi menjadi satu ya Bapak ya. Luar biasa sekali, nampaknya semakin lama semakin seru diskusi kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita akan simak pariwara berikut ini dan jangan kemana-mana, tetap di Cerpen. Pemirsa, kembali dalam Cerpen cerita protokol CHSE event dan masih bersama dengan saya Hemas Tirta. Pada kesempatan kali ini kita langsung menuju kepada Pak Ahlul selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata setempat. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky, Pak Ahlul, bahwasannya Kemenparekraf telah membuat panduan CHSE event ini kan, dan ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan oleh pelaku-pelaku event guna untuk nantinya menjalankan beberapa event yang ada. Nah, dari pihak Dinas Pariwisata sendiri ini, bagaimana cara untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan panduan protokol CHSE event tersebut kepada seluruh pelaku event yang ada di Nusa Tenggara Barat? Kami dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB ya, tentu dengan panduan yang diberikan oleh Kemenparekraf, kami juga melakukan CHSE secara langsung. Kami bahkan sudah memberikan sertifikat sebanyak 305 sertifikat CHSE. 305 sertifikat. Iya, untuk industri pariwisata sebagai pendukung event di sini. Industri pariwisata yang kita maksudkan di sini itu adalah termasuk hotel, restoran, homestay, termasuk bungalow, villa, dan sebagainya, bahkan destinasi-destinasi wisata juga kita berikan sertifikasi CHSE itu. Nah, dengan cara seperti itu tentu industri pariwisata kita, entah itu hotel, restoran maupun aneka event dan sebagainya itu lebih siap mengikuti protokol COVID-19 termasuk CHSE ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Betul sekali Pak ya, karena memang dalam era pandemi ini memang ketika kita ingin menyelenggarakan suatu event ataupun ketika aktivitas kita ingin berjalan sesuai dengan keseharian kita seperti biasanya, memang harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu kan. Tentu. Dan untuk itu kita boleh langsung bergeser ke Ibu Nurhandini. Bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara Polda, Satgas, dan Dinas Pariwisata Daerah di tengah pandemi seperti ini dalam menangani penyelenggaraan event-event lokal yang mungkin sesaat lagi akan segera digelar? Dalam aturannya, setiap acara pada era pandemi ini harus mendapatkan izin Satgas dulu. Dan Satgas akan melihat skop acara itu, seberapa besar dia. Kami biasanya minta ada denah ruangan. Nah, yang saya dapatkan tambahan dari Cerpen ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata adalah alur. Alur pengendalian massa. Itu selama ini kita belum pernah minta, tetapi ini akan kita tambahkan sebagai tambahan karena ke depan pengadaan acaranya rata-rata sudah lebih besar daripada yang selama pandemi. Kemarin selama pandemi kita batasi 100 orang, jadi kami tidak minta hanya denah besar ruangan,
atau area, kemudian berapa peserta tidak lebih dari 100. Kalau lebih dari itu kita akan minta sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah alur pengendalian massa, baik masuk, di dalam, dan saat keluar. Seperti itu. Baik, kita bergeser lagi ke Pak Vicky ini dan juga Pak Ahlul. Nah, dari Kemenparekraf sendiri nih Pak, seperti apa tanggapan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur tadi? Ya, jadi sebenarnya memang setuju yang sudah disampaikan Bu Nur Handini. Paling penting adalah monitoring gitu ya. Makanya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ahlul tadi, kami juga di Kemenparekraf melakukan sosialisasi. Jadi kita melakukan pertemuan dalam bentuk FGD, mengundang para pelaku penyelenggara event maupun dinas-dinas pariwisata provinsi, kabupaten, kota untuk mensosialisasikan kembali buku panduan ini. Nah, selain itu kami juga kemarin membuat sebuah materi konten dalam bentuk video animasi. Kenapa video animasi? Karena supaya teman-teman pelaku ini lebih mudah memahami gitu. Kadang-kadang kita kalau hanya membaca dari sebuah buku masih agak kebingungan, tapi dengan adanya bantuan video animasi mungkin akan mempermudah mereka untuk mengetahui tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi buku ini menjadi sebuah acuan karena mau nggak mau memang pelaku event harus bisa beradaptasi. Jadi kita harus membiasakan kenormalan baru bagaimana cara menyelenggarakan event tapi tetap memprioritaskan kesehatan seperti apa. Tetap harus pakai masker selalu, tetap harus physical distancing yang pasti ya. Dan Pak Ahlul kembali nih Pak, kondisi seperti sekarang ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur Handini bahwasanya dulu pengurangannya begitu signifikan dalam suatu event, sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Dan setelah adanya buku panduan protokol seperti sekarang ini Bapak, apa saja perbedaan dan perubahan yang dirasakan terkait industri event lokal dari pengamatan Dinas Pariwisata sendiri? Iya, saya rasa ini sebuah sinyal yang sangat baik ketika pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu. Tentu aneka event itu harus segera mulai bangkit kembali, tentu dengan pola yang baru ya, dengan protokol kesehatan yang tetap ketat. Dan insya Allah juga nanti optimisme kita tentu aneka event itu termasuk mendukung atraksi wisata menjadi sangat penting. Dengan adanya atraksi seperti itu akan membangkitkan ekonomi masyarakat, mulai dari yang paling bawah sampai kepala yang termasuk yang tinggi dan sebagainya. Luar biasa. Optimisme dari NTB luar biasa. Pariwisata sudah optimis sekali, dari Satgas pun begitu. Nah, dari Polda sendiri Pak, dari perwakilan Polri seperti apa tanggapannya mengenai adanya nantinya event-event yang akan terselenggara di Nusa Tenggara Barat khususnya? Kami dari Polri menerapkan beberapa langkah-langkah seperti persuasif, preventif, represif, dan edukatif kepada masyarakat di dalam setiap event. Jadi masyarakat harus ada koordinasi dan kolaborasi di antara beberapa satgas-satgas. Nah, di sini peran polisi ini bekerjasama melalui dari sektor terdepan, melalui Babin Kamtibmas, bekerjasama dengan TNI maupun instansi terkait, selalu melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan event. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini oleh penyelenggara di dalam atau sebelum pelaksanaan event, jadi harus melaksanakan yang namanya pemberitahuan permohonan izin kepada pihak kepolisian agar kami tahu ada kegiatan apa dan di mana. Jadi permohonan izin ini disampaikan kepada kepolisian. Kalau di tingkat internasional itu dari Mabas, kalau di Polda itu kepada Direktorat Intelkam Polda NTB. Kalau untuk tingkat lokal atau provinsi itu minimal surat izinnya itu disampaikan 14 hari sebelumnya. Tapi kalau tingkat nasional itu 30 hari sebelum pelaksanaan izin. Jadi memang kita semuanya pada kesempatan kali ini harus berkoordinasi satu dengan yang lainnya, bersinergi satu dengan yang lainnya, yang pastinya untuk nantinya event-event yang pastinya kreatif dapat terselenggara di Nusa Tenggara Barat seperti itu ya Bapak ya. Dan pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut diskusi yang seru pada kesempatan kali ini. Untuk itu tetap di sini dan jangan kemana-mana, tetap di Cerpen.
Pemirsa, Anda kembali dalam acara Cerpen Cerita Protokol CHSE Event dan masih bersama dengan saya Hemas Tirta, dan kita akan kembali kepada Ibu Nurhandini. Ibu, apa saja nih tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh para penyelenggara event yang ingin melakukan sebuah event baik lokal maupun internasional di Nusa Tenggara Barat ini? Pada dasarnya meminta izin Satgas, itu paling dulu. Tetapi bedanya lokal dan internasional adalah kalau lokal itu kan biasanya acaranya pendek, jumlah pesertanya kecil. Tetapi internasional seperti WSBK dan sebagainya ini kan acaranya cukup panjang, melibatkan banyak orang, sehingga salah satu yang kami minta dari para penyelenggara event-event besar adalah mereka punya satgas sendiri juga. Dengan demikian acara bisa terselenggara dengan baik, protokol kesehatan atau CHSE tetap bisa dipatuhi dan bisa selesai sesuai dengan harapan, tidak dihentikan di tengah jalan. Betul, ya pastinya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat ya Ibu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semuanya ya Ibu ya. Baik, ke Pak Martawan kembali nih Pak, apa saja memang poin-poin yang akan dianalisa oleh pihak Polda dan juga Satgas pastinya untuk dapat mengeluarkan izin penyelenggaraan, karena memang kita ketahui WSBK ini nanti yang sudah ada di depan mata akan hadir banyak sekali pengunjung dari berbagai penjuru menuju ke Nusa Tenggara Barat. Seperti yang sudah disampaikan dari Bu Dokter bahwa penyelenggaraan event-event internasional untuk wilayah NTB tidak menutup kemungkinan kedepannya akan semakin banyak dan semakin ramai. Betul. Nah, justru itu kami dari pihak kepolisian harus memberikan edukasi, memperketat proses perizinan apabila masyarakat belum memenuhi standar operasional prosedur dalam penerbitan izin. Nah, seperti yang sekarang ini di NTB sedang berlangsung event IATC dan Motorsport Bike. Nah, di sini tahapan-tahapan Polda yang kami sudah laksanakan semaksimal mungkin melalui dari tingkat koordinasi sama TNI Polri dengan instansi terkait lainnya, itu melakukan ada namanya tactical floor game, karena untuk standar pengamanan WSBK ini Pak Kapolda kami sudah menghadirkan konsultan. Intinya dari Polda Nusa Tenggara Barat siap untuk terus berkolaborasi, terus berkoordinasi dengan berbagai lini yang ada di Nusa Tenggara Barat ya Bapak ya. Yes, Oke, luar biasa. Dan kita kembali ke Pak Vicky, ini Pak Vicky selaku dari Kemenparekraf yang melihat penurunan level PPKM Nusa Tenggara Barat yang pada kesempatan kali ini sudah cukup turun dan kasus COVID-19 pun juga sudah melandai. Nah, terobosan-terobosan apa ini yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk kembali menghidupkan industri event-event kreatif? Ya, jadi sebenarnya kalau sekarang kita melihat ya kondisinya Mbak Hemas, situasi PPKM mungkin sudah mulai menurun gitu ya. Jadi di beberapa wilayah sebenarnya event sudah mulai diselenggarakan kembali gitu ya. Sebenarnya sekarang kita juga sudah mulai mendorong lagi teman-teman untuk mulai bisa bangkit dengan menyelenggarakan event, tapi tadi yang paling penting adalah protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurhandini adalah prokesnya harus tetap dijaga. Jadi proses pengawasannya harus diperketat gitu. Jadi dengan melibatkan teman-teman dari Polda maupun dari teman-teman di Satgas, seperti itu kondisinya. Oke, dan Pak Halul nih Pak, bagaimana nih upaya Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sendiri untuk mendukung kebangkitan dan kreativitas seni di Nusa Tenggara Barat, serta cara untuk memonitoring nih Pak protokol CHSE yang telah ada? Iya, terkait monitoring kita sudah melakukan CHSE di tahap awal, kita sudah melakukan sosialisasi juga. Langsung pada kesempatan itu kami sampaikan bahwa ini harus tetap konsisten dan komitmen untuk tetap mematuhi protokol yang sudah kita verifikasi tadi. Dan bisa jadi sertifikat yang kami berikan itu akan kami tarik kembali jika tidak mengikuti protokol seperti itu. Lalu penguatan event seperti apa? Kita di Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat ini dengan 99 desa wisata ya, tentu akan ada event-event di tingkat lokal juga, termasuk mendukung yang super baik dengan event sport tourism yang luar biasa. Itu adalah pemicu dan pemacu bagaimana event di tingkat bawah sampai ke level internasional sukses dengan protokol kesehatan yang ketat dengan melalui CHSE seperti itu. Berbagai upaya telah kita lakukan, berbagai kolaborasi juga telah kita lakukan. Mungkin dimulai dari Ibu Nurhandini terlebih dahulu untuk memberikan kesan-kesan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah yang pastinya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di era new normal adalah era di mana mengingatkan kita bahwa walaupun sekarang semua sudah melandai, kita masih berada di masa pandemi.
Artinya kewaspadaan terhadap meningkatnya kasus COVID-19 masih harus ada di dalam benak setiap penduduk Indonesia. Karena itu tetap laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Dan untuk aspek keamanan masyarakat, Bapak dari Polisi Republik Indonesia, Bapak Martawan mungkin ingin menyampaikan pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan. Ini pesan kami kepada masyarakat agar selalu dengan kesadaran, disiplin mematuhi segala prosedur terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini. Karena dengan adanya kerjasama dari masyarakat kepada pihak kami, semua akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kembali dalam Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Bapak. Hari ini boleh dong berikan pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, yang pastinya untuk masyarakat agar semangat optimisme itu tetap terus harus ada, Bapak. Tentu yang terpenting adalah edukasi bagi masyarakat. Bagaimana kita melakukan event, baik dari level yang desa, mungkin termasuk kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan untuk di level internasional, itu tetap dengan mengikuti protokol COVID-19 itu dengan buku panduan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf. Tentu harapan kita event tersebut baik dari ATC, Superbike maupun MotoGP be the best event. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin closing statement terakhir dari Kemenparekraf, mungkin boleh semangatin seluruh pelaku industri event yang mungkin pada kesempatan kali ini menyaksikan kita semuanya, bangkitkan semangat mereka, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi di masa pandemi ini pesan dari kami Kemenparekraf adalah untuk pelaku event kita harus bisa beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Kita yakin event bisa bangkit, namun tetap harus menjalankan protokol kesehatan karena itu yang utama. Jadi dari kami tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan para pelaku event untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan mengikuti vaksinasi. Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab kita semua, seluruh pelaku event. Betul. Mulai dari penyelenggara, pengisi acara, sampai pengunjung. Karena kalau ini bisa diterapkan, kita yakin event pasti bisa bangkit kembali. Event pasti bisa bangkit kembali ketika memang kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti itu ya. Luar biasa sekali diskusi pada kesempatan kali ini, dan yang pastinya semangat kolaborasi untuk membuat dan menghasilkan event-event yang berkualitas di Nusa Tenggara Barat agar terus terkobar dalam diri kita semuanya, dan yang pastinya untuk mendukung meningkatkan citra pariwisata Indonesia, namun sekali lagi dengan tetap menerapkan segenap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Untuk itu terima kasih Pak Ahlul dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Pak Vicky dari Kemenparekraf, Ibu Nur juga terima kasih banyak, dan juga Pak Martawan terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan semoga industri event di Nusa Tenggara Barat bangkit kembali. Kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan yang pastinya pandemi COVID-19 segera berakhir. Untuk itu saya Hemas Tirta pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.